Kalau kita ingin bahagia, tidak perlu mengurusi urusan orang lain, gitu ya. Biarin urusan orang lain menjadi urusan mereka. Dan kita harus fokus terhadap urusan kita masing-masing karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak memiliki urusan yang perlu kita selesaikan. Jadi, tidak perlu mengurusi urusan orang lain. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang mengurusi urusan orang lain gitu ya. Kenapa saya beri judul podcast ini Bahagia ala Stoik? Karena saya ingin membagikan resep kepada kalian untuk bahagia dengan cara stoik gitu kan. Nah, tapi ada batasan-batasannya yang harus kita lakukan gitu ya. Yang harus kita praktekkan setiap hari. Salah satunya adalah mengurusi urusan orang lain. Terkadang kita stres sendiri gitu ya. Kok orang ini udah dibilangin harus kayak gini-gini tapi dia nggak berubah. Misalkan teman saya udah saya kasih saran begini, tapi dia nggak pernah mau berubah dan tidak mau mengikuti apa kata saya. Ataupun juga kamu punya istri, punya pasangan, atau punya suami yang udah saya kasih saran atau udah saya kasih kritik, tapi dia nggak berubah gitu ya. Ataupun masih banyak orang-orang di sekitar kamu yang kamu cintai dan kamu berusaha membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, tapi mereka tidak mau berubah atau merubah dirinya gitu ya. Tidak mau mengubah dirinya gitu. Nah, dalam stoik kita itu hanya bisa melakukan sebatas apa yang kita bisa lakukan. Mungkin ini juga teori yang banyak diajarkan oleh filosofi-filosofi lainnya atau buku-buku lainnya gitu ya. Kita tidak bisa mengubah orang menjadi apa yang kita inginkan gitu. Tapi dalam stoik yang harus kita lakukan adalah mencintai teman atau saudara atau orang yang kita cintai. Dengan apa? Ya dengan memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan kritik bila mereka memerlukan saran, kritik, dan nasihat kita. Tapi ketika mereka itu tidak mau mengikuti saran, kritik, atau nasihat kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menerimanya gitu. Harus menerimanya dan harus tetap mencintai mereka apapun kondisi mereka gitu. Ya, itu yang harus kita lakukan dan jangan lupa menerima dengan senang hati gitu ya. Dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Kenapa saya bilang senang? Karena bila kamu terus memikirkan nasib mereka, terus tingkah laku mereka yang bisa dibilang tidak membawa kebahagiaan bagi mereka, maka kebahagiaan itu akan hilang dari diri kita sendiri gitu. Karena kita terlalu banyak memikirkan urusan orang. Tetapi kita lupa, kita harus bahagia dan kita harus membahagiakan diri kita. Dengan apa? Dengan menerima dan mencintai orang-orang di sekitar kita meskipun mereka tidak mencintai dirinya sendiri gitu. Ya, saya yakin banyak dari kamu yang mencintai seseorang, tetapi kok orang itu misalkan tidak mencintai dirinya atau bahkan tidak membalas cinta kita dengan
perlakuan mereka gitu. Gitu, makanya ada dikotomi kendali ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu bukan kendali kita, terutama sifatnya, pola pikirnya, cara bicaranya, sikapnya. Ya kita tidak bisa mengendalikan mereka gitu. Dan kita tidak perlu stres, tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengubah diri mereka gitu. Ya, yang kita bisa lakukan hanyalah tetap mencintai mereka dengan apa adanya gitu. Misalkan kamu sudah komit nih mencintai seseorang dan menjadikan dia pacar, baik itu suami ataupun istri gitu ya. Ketika pada perjalanan hubungan kamu itu ternyata pasangan kamu mempunyai sifat-sifat yang tidak kamu inginkan, maka ya kamu pertama harus tetap mencintainya, dan kedua kamu harus menerima sifatnya gitu ya. Sifatnya harus kamu terima. Ya mungkin kamu bisa menasehatinya, memberi saran dengan apa? Dengan rasa cinta gitu ya. Jangan jadikan misalkan kamu tidak menyukai hal itu, jangan dijadikan kebencian sebagai motivasi kamu memberi saran, kritik ataupun nasihat. Ya. Jadikanlah cinta kamu itu sebagai motivasi kamu untuk memberi nasihat, memberi saran, dan mengkritik mereka gitu ya. Karena akan berbeda sekali outputnya ketika niat kamu itu tidak suka dengan niat kamu itu cinta. Akan berbeda sekali. Pertama outputnya, yang kedua pun kepada kamunya pun akan tidak bahagia karena ada rasa benci di dalam diri kamu gitu. Kayak gitu. Ya, karena saya pun setiap hari itu menghadapi orang-orang, misalkan saja di tempat kerja gitu ya. Mereka punya urusan masing-masing, tetapi bagaimana caranya kita tidak ikut campur dengan urusan mereka gitu ya. Ya mungkin kalau mereka minta tolong, ya udah kita tolong, kita bantu, kita tolong. Tetapi setelah itu ya sudah. Tidak perlu ikut campur kepada urusan mereka terlalu jauh. Gitu. Oke. Jadi satu lagi, sebagai manusia gitu ya. Ketika kita ingin bahagia, jangan lupa bahagiakan diri kita sendiri dengan apa? Dengan tidak memfokuskan diri kita terhadap orang-orang sekitar kita untuk mengubah mereka seperti apa yang kita inginkan. Karena itu hal yang sebenarnya tidak mustahil, tapi akan banyak sekali energi yang kamu gunakan untuk memfokuskan pikiran kamu mengubah sifat orang itu gitu ya. Jadi terima sifat orang yang kamu cintai itu, terima kelakuan orang yang kamu cintai itu, dan tetap mencintainya. Itu yang harus kamu lakukan. Oke? Demikian episode ini. Jangan lupa di follow podcast ini dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.